Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film yang diambil dari kisah nyata, yaitu tentang seorang legenda sniper muslim dari Iran yang sangat terkenal akan kehebatannya. Dia juga dinobatkan sebagai salah satu sniper terbaik di dunia. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru dan menegangkan, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan pasukan tentara Irak sedang menuju perbatasan dengan membawa dua orang sandera yang katanya akan dibebaskan. Diketahui kedua sandera ini adalah seorang kakak beradik yang berasal dari negara musuh mereka yaitu Iran. Sesampainya di sana, seorang perwira bernama Qodir mengatakan kalau dari kedua sandera itu hanya ada satu yang akan dibebaskan. Mendengar hal tersebut, satu sandera bernama Husein meminta adiknya saja yang dibebaskan. Sempat terjadi perdebatan antara Husein dan sang adik, hingga pada akhirnya adiknya terpaksa menjadi orang yang akan pergi. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, perwira Qodir malah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi sang adik. Hal tersebut tentu membuat Husein langsung berteriak histeris. Ternyata Husein juga berniat dihabisi padahal Husein dan adiknya hanya seorang warga sipil. Ketika Husein akan ditembak, tiba-tiba muncul serangan di balik kegelapan yang langsung menghabisi satu persatu tentara Irak. Diketahui kalau serangan tersebut berasal dari seorang legenda sniper Iran bernama Muhammad Abdul Zarin. Zarin selama ini begitu disegani oleh para tentara Irak dan sudah lama menjadi buah bibir atas keganasannya. Perwira Qodir yang tahu kalau serangan itu berasal dari sang legenda sniper Iran, ia pun memutuskan untuk menyerah apalagi semua anak buahnya sudah tidak ada yang tersisa. Di sini Zarin akhirnya melepaskan Qodir karena ia tidak mau menghabisi musuh yang sudah pasrah atau menyerah. Sementara itu Husein akan dibawa Zarin menuju kamp tentara Iran. Singkat cerita, perwira Qodir mengadu kepada para petingginya kalau ada seorang sniper yang telah menghabisi seluruh anak buah Qodir sampai tidak tersisa. Para petinggi Irak yang mendengar kesaksian itu langsung sadar kalau sniper tersebut tak lain adalah Zarin. Zarin juga ternyata sudah banyak sekali menghabisi para tentara Irak khususnya saat di medan perang. Para petinggi Irak tampak cemas karena Zarin pasti akan terus membantai pasukannya dan hal itu akan membuat pasukan Irak menjadi kena mental. Pada akhirnya para petinggi Irak memutuskan untuk mendatangkan seorang sniper andalan mereka bernama Rosid. Diketahui Rosid adalah pemimpin pasukan khusus yang juga terkenal akan keahliannya dalam menggunakan senjata sniper. Terlihat Rosid datang ke sana dengan membawa dua orang muridnya yang selama ini dididik langsung oleh Rosid. Setelah itu Rosid berpidato di depan para tentara Irak. Rosid mengatakan kalau Zarin adalah seorang sniper yang tidak dapat disepelekan. Dia adalah orang yang gigih dan sangat berpengalaman memahami setiap medan perang serta ahli strategi. Bukan hanya itu, Zarin juga merupakan orang yang handal dalam berkamuflase sehingga orang akan sulit mencari keberadaan Zarin ditambah akurasi setiap tembakannya hampir 100%. Rosid memahami hal tersebut karena dulu ia pernah berhadapan langsung dengan Zarin di medan perang. Akan tetapi Zarin bukanlah Tuhan yang tidak bisa dikalahkan sehingga mereka tidak perlu minder melawan Zarin ketika bertemu dengannya. Kemudian Rosid memperkenalkan dua orang muridnya yang ia didik langsung menjadi sniper tangguh yang tidak akan kalah melawan Zarin. Diketahui kedua orang muridnya itulah yang akan dikirim Rosid untuk mengintai Zarin. Kemudian sebagai bukti dari perkataannya, Rosid akan mengetes kemampuan dari kedua muridnya tersebut, yaitu dengan cara menjadikan 3 orang tawanan sebagai target. Setelah satu tawanan tumbang, 2 orang tawanan lain mencoba untuk kabur. Namun dengan mudah mereka juga dapat dihabisi oleh kedua muridnya Rosid.
Pause. Dian. Adegan berpindah ke kamp pasukan Iran dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Amir Reza. Diketahui Amir Reza adalah komandan pasukan Iran yang selama ini memimpin pasukan. Di sini Amir Reza memberitahu bawahannya kalau musuh sedang mengumpulkan banyak tentara untuk melawan mereka. Oleh karena itu mereka harus lebih waspada karena bisa saja mereka tiba-tiba diserang secara mendadak oleh tentara Irak. Di sisi lain, ternyata Zarin sedang mengintai musuh walaupun hanya seorang diri. Tanpa rasa takut, Zarin berada di wilayah pasukan Irak hanya untuk memantau pergerakan mereka. Tak lama dari itu, Zarin dihubungi oleh sang komandan yaitu Amir Reza agar segera kembali ke camp. Sebelum pergi, kita diperlihatkan kesolehan Zarin yang mana saat itu ia memberi makanan kepada sekumpulan semut yang kebetulan ada di dekat persembunyiannya. Zarin mengucap maaf karena telah mengganggu sekumpulan semut tersebut. Diketahui selama ini Zarin juga cukup terkenal akan kebaikan akhlaknya. Kembali ke markas pasukan Irak, terlihat Rosi dan perwira Qadir sedang berdiskusi tentang di manakah posisi Zarin biasa bersembunyi mengintai mereka. Rosid yang sangat berpengalaman, ia pun mengatakan kalau Zarin mampu menembak tentara mereka dari jarak ribuan meter. Mendengar hal tersebut, Qadir tidak percaya karena ia belum pernah menemukan orang yang bisa menembak dari jarak sejauh itu. Rosid menegaskan kalau ia lebih paham tentang Zarin daripada siapapun dan Qadir jangan pernah sekali-kali berani meragukan argumennya. Di balik itu, terlihat Zarin sedang mengajari para tentara Iran tentang bagaimana menjadi seorang sniper hebat. Di sini Zarin mengatakan kalau jadi seorang sniper harus tahan dari segala cuaca dingin ataupun panas. Ditambah juga harus bersabar dalam menunggu setiap targetnya. Zarin mengatakan kalau ia pernah menunggu seorang target dengan berdiam diri selama beberapa hari hanya untuk satu target. Setelah itu Zarin mendatangi Hussein yang dari tadi terus memperhatikannya di belakang. Kita tahu Hussein adalah orang yang dulu diselamatkan Zarin waktu di awal film. Di sini Hussein memohon kepada Zarin untuk mengajarinya menjadi seorang sniper tangguh sama seperti Zarin. Melihat kesungguhan Hussein, Zarin pun dengan senang hati akan menjadikan Hussein sebagai muridnya. Adegan berpindah ke Rosid serta para tentara Irak yang sekarang mendatangi perbatasan. Ternyata mereka ke sana untuk menganalisis kejadian dari penembakan yang dilakukan Zarin beberapa malam kemarin. Rosid dengan instingnya mampu membayangkan keberadaan Zarin pada saat ia melakukan penyerangan. Setelah cukup lama menganalisa, Rosid sadar kalau Zarin sering datang ke perbatasan untuk mengintai para tentara Irak. Oleh sebab itu, Rosid meminta kedua muridnya untuk tetap di sini hingga mereka berhasil menghabisi Zarin. Malam harinya terlihat sesepuh tentara Iran mencoba menawarkan makanan kepada Hussein. Akan tetapi Zarin menyuruh Hussein agar tidak makan karena untuk menjadi sniper handal, Hussein harus membiasakan diri berpuasa. Hal tersebut tak lain agar Hussein bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Jika Hussein sudah mendapatkannya, maka ia akan mudah mengatur pikirannya untuk lebih fokus ketika membidik musuh. Kemudian Zarin juga menyuruh Hussein untuk tidur di lantai sama seperti dirinya, yaitu agar Hussein bisa lebih membiasakan diri menjadi seorang sniper. Keesokan harinya memperlihatkan Hussein yang sekarang tengah dilatih fisik oleh Zarin sampai ia benar-benar kelelahan. Setelah itu Zarin juga mengajari Hussein bagaimana cara berkamuflase. Terlihat Zarin yang tak segan memarahi Hussein karena teknik kamuflasenya terlalu gampang ditebak. Ketika Hussein akan minum, Zarin melarangnya karena menjadi seorang sniper, Hussein harus membiasakan diri menahan lapar dan dahaga selama mungkin. Di sini Zarin mengatakan kalau menjadi seorang sniper handal tidak akan semudah yang dibayangkan Hussein. Setelah itu Zarin mengajak Hussein untuk pergi ke dekat wilayah musuh. Di sana mereka berhasil menemukan dua orang tentara Irak yang sedang sholat. Hussein yang melihatnya, ia pun mengatakan kalau ini adalah kesempatan bagus untuk menghabisi kedua tentara Irak tersebut. Akan tetapi Zarin mengatakan kalau ia tidak akan pernah menembak musuh dalam keadaan beribadah.
Zarin menjelaskan kalau mereka memang adalah musuh di medan pertempuran sebagai seorang manusia. Namun jika ia berani menembak mereka dalam keadaan sholat, sama saja ia sedang menantang Tuhan. Kita sebagai orang yang lemah tidak mungkin menang jika harus melawan Tuhan. Kemudian Zarin membawa Hussein ke tempat latihan menembak. Terlihat Hussein yang terus menembak target namun tidak ada satupun yang tepat. Zarin meminta Hussein agar berkonsentrasi dan fokus, namun lagi-lagi Hussein tidak bisa melakukannya. Oh, Cak. Pada akhirnya Zarin mengajak Hussein untuk kembali saja ke camp mereka. Di sini Hussein menjelaskan wajar saja ia gagal menembak karena senjata yang ia gunakan sudah sangat usang. Apabila Zarin menggunakan senjata yang Hussein bawa, belum tentu Zarin juga bisa menembak sasaran dengan tepat. Merasa tertantang oleh muridnya, inilah yang dilakukan Zarin. Setelah itu Zarin mengatakan kalau kehebatan seorang sniper tidak tergantung kepada senjatanya melainkan skill individunya. Zarin juga menerangkan kalau Hussein harus bisa bersatu dengan senjata yang ia gunakan agar senjata tersebut bisa diarahkan sesuai keinginan Hussein. Hussein yang tampak pesimis malah mengungkapkan kalau sampai kapanpun ia tidak akan mungkin bisa seperti Zarin dan mulai sekarang ia ingin berhenti menjadi seorang sniper. Mendengar perkataan itu dari mulut Hussein, Zarin tentu sangat kecewa lalu bergegas pergi meninggalkan Hussein. Malam harinya, Zarin yang tidak melihat Hussein, ia pun mencoba bertanya kepada sesepuh apakah sesepuh melihat Hussein. Sesepuh mengatakan kalau setelah sholat maghrib, ia sempat bertemu Hussein dan katanya Hussein akan pergi ke perbatasan karena kangen dengan adiknya. Mendengar hal itu, Zarin langsung merasa khawatir karena ia tahu kalau perbatasan adalah tempat yang sangat berbahaya bagi Hussein. Di sisi lain, ternyata dugaan Zarin benar karena kita tahu dua sniper murid Rosid sudah standby di sana dari hari kemarin. Terlihat satu murid Rosid berhasil menemukan Hussein yang tengah menangis meratapi kematian adiknya. Tak lama, Hussein langsung ditodong senjata dari belakang oleh satu orang muridnya Rosid. Ketika Hussein akan dihabisi, tiba-tiba ternyata itu adalah Zarin yang datang untuk menyelamatkan Hussein. Di sini Zarin meminta Hussein untuk berlari ke depan sebagai umpan. Hingga pada akhirnya Zarin berhasil menghabisi murid Rosid yang kedua. Keesokan harinya memperlihatkan kedua murid Rosid yang kini dibawa ke markas pasukan Irak. Rosid yang mengetahuinya tentu merasa sangat marah kepada Zarin. Pada akhirnya Rosid nekat mengirim pasukan untuk menyerang kamp pasukan Iran secara mendadak. Sementara ia sendiri juga akan turun langsung sebagai sniper yang akan memburu Zarin. Di balik itu, di kamp pasukan Iran, terlihat Hussein yang mendatangi Zarin sambil membawa makanan dan langsung meminta maaf atas semua sikapnya. Namun ternyata Zarin sedang menangis sambil memandangi foto keluarganya. Di sini Zarin mengatakan kalau ia sangat rindu dengan keluarga Zarin. Namun demi membela negara, ia tetap akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Di sisi lain, pasukan Irak yang dipimpin oleh Rosid kini sudah mendekat ke area kamp Iran. Serangan mereka diawali dengan Rosid yang menghabisi para pasukan Iran termasuk si sesepuh Iran yang berada di benteng pertahanan luar. Mengetahui benteng pertahanan sedang diserang oleh sniper, Zarin langsung membawa senjata dan ingin segera bergegas ke sana. Akan tetapi hal itu sempat dicegah oleh Komandan Amireza. Amireza memberitahu kalau serangan sniper tersebut hanya untuk memancing Zarin keluar. Mendengar hal itu, Zarin menjelaskan kalau ia sudah lama berteman dengan kematian sehingga ia tidak akan gentar melawan siapapun. Zarin tidak mau kalau sampai pasukan pertahanan habis hanya karena Zarin tidak mau keluar. Soal ia mati atau tidak nantinya itu sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pernyataan tersebut ternyata didukung oleh salah satu rekan Zarin. Ia mengatakan kalau sniper musuh mungkin hanya bisa dihentikan oleh Zarin seorang.
Pada akhirnya, Zarin dan rekannya bergegas ke medan pertempuran hingga mereka berada di garda terdepan. Di sini, Zarin yang kesulitan mencari keberadaan sniper musuh, ia pun berencana akan terus maju seorang diri. Di sisi lain, Rosid yang sudah lebih dulu di sana sedikit diuntungkan dengan keadaan tersebut. Rosid bisa saja menghabisi Zarin sekarang, akan tetapi Rosid malah memberi isyarat kepada Zarin agar mereka bisa berduel layaknya seorang sniper sejati. Ternyata alasan Rosid tidak langsung menembak Zarin yaitu karena waktu di pertempuran dulu Zarin pernah memojokkannya. Akan tetapi Zarin tidak menghabisi Rosid dan hanya menembak satu jarinya saja. Menyadari akan hal itu, Zarin pun segera menjawab tantangan tersebut dengan berpindah posisi. Ketika mereka berdua sudah saling menodongkan senjata, ternyata Rosid lebih cepat hingga membuat Zarin akhirnya tewas. Setelah itu, Rosid memberikan instruksi agar seluruh pasukan Irak maju karena sekarang sniper yang ditakuti mereka sudah berhasil dihabisi. Serangan tersebut tentu membuat pasukan Iran sangat kewalahan mengingat persenjataan Irak jauh lebih lengkap dari pasukan Iran. Di balik itu ternyata Zarin tadi cuman pingsan karena tembakan Rosid hanya mengenai samping kepalanya saja. Kemudian Zarin pun mulai menghabisi satu persatu tentara Irak. Menyadari kalau Zarin masih hidup, para pasukan tiba-tiba kembali bersemangat dan mulai membalas serangan musuh dengan RPG. Terlihat tank-tank musuh yang selama ini disuplai Amerika berhasil dihancurkan oleh pasukan Iran hingga keadaan menjadi berbalik. Sementara itu, Zarin yang melihat Rosid terus menyuruh pasukannya untuk maju, pada akhirnya Zarin pun menembak Rosid hingga mengenai bahunya. Singkat cerita, setelah memenangkan pertempuran, Zarin kembali ke kamp tentara Iran. Di sini Amir Reza dan yang lain berterima kasih kepada Zarin karena Zarinlah yang sudah membuat semangat pasukan Iran kembali berkobar. Di balik itu, di markas pasukan Irak, terlihat komandannya sangat marah kepada Rosid karena Rosid dianggap telah memberikan informasi palsu mengenai tewasnya Zarin. Rosid jugalah yang sudah menyuruh pasukan Irak untuk melakukan serangan mendadak, namun sekarang malah pasukannya yang kalah dalam bertempur. Oleh karena itu, sang komandan akhirnya menonaktifkan Rosid sementara tugasnya akan diberikan kepada para sniper lain yang sudah komandan sewa. Sang komandan yang sudah sangat benci kepada Zarin dan pasukan Iran, ia pun mengirim perwira Qadir agar berpura-pura berkhianat dengan bergabung ke pasukan Zarin. Singkat cerita, Qadir sudah bersama pasukan Iran dan di sini ia mencoba memberikan informasi mengenai serangan yang akan dilancarkan Irak. Untuk mengantisipasi serangan Irak yang mempunyai persenjataan lengkap, Qadir menyarankan agar Zarin dan pasukannya berada di satu titik lokasi. Ternyata semua ucapan dari si Qadir dapat dengan mudah ditebak oleh Amir Reza dan Amir Reza sadar kalau Qadir hanya ingin menjebak mereka. Di sini Zarin mengatakan kalau ialah yang akan berangkat sendiri ke titik lokasi tersebut. Sementara Qadir sekarang akan menjadi tawanan perang. Malam itu juga Zarin menyiapkan persenjataan lalu bergegas ke titik lokasi. Sesampainya di sana, Zarin langsung memasang berbagai jebakan sebelum pasukan Irak datang. Keesokan harinya, terlihat para sniper sewaan Irak sudah menanti kedatangan Zarin. Namun mereka tidak menyangka kalau Zarin sudah memasang jebakan di tempat mereka sekarang berada. Alhasil inilah yang terjadi. Kemudian Zarin yang saat ini bersembunyi di balik gubuk melanjutkan serangannya dengan menghabisi satu persatu tentara Irak.
Menyadari rencananya sudah terbaca, Komandan Irak kembali menghubungi Rosid agar Rosid juga ikut membantu. Setelah itu, sang komandan Irak meminta anak buahnya agar menembakkan artileri ke segala arah karena yang ia inginkan sekarang hanya menghabisi Zarin. Di tengah pertempuran, satu sniper sewaan Irak yang masih selamat berhasil menemukan gubuk tempat Zarin bersembunyi. Tanpa pikir panjang, ia pun menembak Zarin sampai mengenai bahunya. Kemudian si sniper mencoba mendekat untuk memastikan apakah Zarin benar-benar sudah koat. Namun ternyata Zarin yang sekarang sudah hampir sekarat mampu menghabisi si sniper tersebut. Di sisi lain, Rosid yang sekarang sudah mengetahui posisi Zarin, ia pun dengan segera membidik Zarin tepat di kepalanya. Akan tetapi Rosid yang kalah cepat, ia pun harus koat setelah satu tembakan Zarin menembus teleskopnya. Setelah itu, sang komandan meminta pasukan artileri agar fokus menyerang ke gubuk di mana Zarin sekarang berada. Alhasil, Zarin pun harus tewas sebagai pahlawan tentara Iran yang terkenal akan kesolehannya. Di akhir film memperlihatkan Hussein yang kini sudah menjelma sebagai sniper tangguh sama seperti Zarin. Saat itu terlihat Hussein sedang membidik seorang jenderal Irak hingga ia berhasil menghabisinya tanpa ketahuan oleh musuh. Tamat. Semua cerita ini didedikasikan untuk pahlawan Iran yang bernama asli Muhammad Abdur Rasul Zarin. Zarin tercatat sudah berhasil menghabisi 700 tentara musuh. Namun menurut pengakuan rekan-rekannya, ada 2000 musuh yang sudah dihabisi oleh Zarin. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.